Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDCS Crossbone Gundam X1. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit ini. Kit ini hasilnya bagus ya. Proses rakitnya juga menurut saya mudah, sama seperti SDCS sebelumnya ya, yaitu Barbatos Lupus Rex maupun Freedom Gundam. Untuk proses rakitnya sendiri saya membutuhkan waktu yang cukup cepat, sekitar 2-3 jam. Itu sudah termasuk dengan proses pembuatan video fast build-nya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini bagus ya hasilnya ya, solid juga. Untuk separasi warnanya ini meskipun tidak akurat, tapi menurut saya ini sudah bagus ya. Ada warna hitam, terus kuning, merah, dan putih juga. Untuk foil stikernya sendiri, ini cukup banyak. Yang saya pasang adalah nomor 1 ini ya, di bagian mata ini. Terus yang mata kartun dan warna-warna yang merah, kuning, terus hijau ini saya tidak pasang ya. Dan nggak tahu juga ini posisinya di mana aja, karena saya tidak hafal dengan buku petunjuk rakitnya. Oke. Terus untuk simlannya ini masih kelihatan ya, di bagian kepala ini kelihatan. Terus di kaki ini juga masih kelihatan. Dan di kaki yang sebelah satunya ini juga masih kelihatan. Terus untuk napmaknya di beberapa bagian masih kelihatan ya, di kayak pergelangan tangan ini bekas napmaknya, terus di ini juga kelihatan, terus di kaki di sini juga kelihatan. Tapi karena ini warnanya dominan warna putih, menurut saya ini juga samar ya untuk napmaknya. Jadi untuk simlen dan napmak menurut saya ini masih bisa dimaafkan. Untuk ukurannya sendiri ini ya kecil ya, karena ini memang SD Super Deform, jadi ya kayak gini bentuknya. Untuk perbandingan dengan SD sebelumnya ya, Freedom dan Barbatos Lupus Rex, kurang lebih seperti ini ya, benar, saya benerkan dulu. Ini untuk Crossbone Gundamnya, terus di sebelah kirinya ini ada Freedom Gundam ya. Ini karena pakai SD frame, jadi dia ukurannya sama mereka. Terus di sebelah kanan ini saya taruh Barbatos Lupus Rex dengan CS frame-nya. Nah, di sini lagi-lagi terlihat ya bahwa CS frame ini menambah tinggi. Selain menambah join kayak artikulasi di bagian siku dan lutut, ini juga tambah tinggi. Oke. Untuk pembahasan hasil rakitnya Crossbone Gundam X1 kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini memang bagus banget. Ya. Untuk artikulasinya tentu saja ini bakal terbatas ya karena menggunakan SD frame. Namun tetap akan saya praktikkan ya. Dan yang pertama kali adalah bagian kepala terlebih dahulu. Di bagian kepala ini bisa menunduk sedikit, terus menengadah cukup banyak, terus miring kanan kiri gini. Nah ini kayak gini. Kayak gini bisa ya. Terus diputar 360 derajat juga bisa. Terus di bagian wajahnya atau mukanya si Gundam ini juga memiliki gimmick ya. Di bagian mulut ini bisa dibuka kayak gini. Nah kayak gini. Ada mode kayak ini, bagus sih nih gimmicknya. Terus selanjutnya di bagian lengan, di bahu ini bisa diputar ke belakang 360 derajat, terus diangkat ke samping, kayaknya cuma sejauh ini aja. Terus di bagian lengannya ini bisa diputar 360 derajat ya. Terus ada ini ya, bisa dicopot. Ini ada gimmicknya nanti, bentar. Terus di pergelangan tangan tentu saja bisa diputar 360 derajat. Terus ini tadi copot ya, ini ada gimmick, dicopot terus ditaruh di ini punggung tangannya ini kayak gini, jadi kayak ini. Nggak tahu sih ini namanya apa, mode apa kayak gini. Tapi setahu saja saya memang ada di Crossbone Gundam. Oke. Terus selanjutnya di bagian badan ini solid ya, nggak ada apa-apa. Diputar pun dia mentok, dia nabrak bagian ini, bagian hitam ini, kayak gini. Jadi nggak bisa diputar 360 derajat, kecuali kalau susah ditarik juga. Yaudah, ini emang terbatas. Oke, nggak masalah juga. Terus di bagian pinggang ini nggak ada apa-apa ya. Side skirt, front skirt maupun back skirt ini solid. Terus di bagian kaki bisa maju, bisa ke belakang. Copot. Tapi terbatas ya. Terus ke samping juga kayak gini. Hampir keluar frame. Nah kayak gini kalau speed. Terus di bagian pergelangan kaki ini setahu saya ada ball jointnya ya, tapi ini nggak apa-apa, kayak gini aja, kayak gini ya.
Terus ini ankle armornya juga bisa digerakkan kayak gini. Ya pokoknya ini kayak gini lah, terbatas kayak gini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini artikulasinya terbatas ya untuk SDCS Crossbone Gundam X1 ini. Tapi ya menurut saya ya bisa dimaklumi sih. Kalau pakai CS frame terus saja bakal lebih banyak ya artikulasinya. Oke. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama ini adalah backpacknya ya. Ini kalau nggak salah harusnya sih nempel di core fighternya ya, yang pesawat itu. Jadi dia itu ada pesawat terus masuk di bagian belakangnya ini. Untuk ininya, nggak tahu ini ya namanya apa, thrusternya ini bisa kayak gini ya, ada artikulasi kayak ini, bisa kayak gini. Nah gini kalau nggak salah mode core fighternya kayak gini ya, pas terbang itu. sorry kayak gini, bisa dibuka kayak gini. Ketika bersatu dengan Gundamnya, dia buka kayak gini. Kalau pas mode core fighter kayak gini, setahu saya sih kayak gitu. Oke. Terus di senjata yang kedua ini ada beam saber ya, kayak beam saber kayak gini sih bentuknya, atau pedang apa ini ya, kayak gini lah. Ini beam effect-nya ya harusnya ya, tapi ini warnanya solid, bukan warna transparan gitu. Tapi ya nggak masalah juga sih dipasang kayak gini. Terus yang ketiga adalah Zam Buster. Ini kayaknya pistol ya, kayak gini bentuknya. Ini memiliki gimmick ya, ini bisa digabungkan. Kita copot dulu efeknya, terus disatukan kayak gini ya. Oke. Untuk senjata dan aksesorisnya kurang lebih seperti ini saja ya. Dan berikut ini adalah beberapa action pose dari SDCS Crossbone Gundam X1 ini bersama dengan aksesoris dan senjatanya. Yuk! Kesimpulannya menurut saya ini bagus ya. Hanya saja mungkin separasi warna yang tidak sesuai atau tidak akurat. Tapi ya masih bisa dimaafkan ya. Karena kalau dilihat secara sekilas gini sudah terlihat Crossbone Gundam, warnanya juga kayak ini bentuknya. Terus ya kayak gini lah pokoknya. Mungkin untuk kekurangannya kalau bagi saya ya, mungkin cuma simline dan nakmaknya ya. Tapi ya lagi-lagi saya bisa memaafkannya karena ini dominan warna putih juga. Terus untuk senjata menurut saya ini cukup lengkap. Hanya saja untuk efeknya ini bukan clear ya, tapi warna solid. Tapi sekali lagi bisa dimaafkan karena ini adalah SD ya. Harganya sendiri juga cukup murah, sekitar Rp99.000 aja. Dan ya, mungkin untuk kesimpulannya tentu saja saya akan merekomendasikan kit ini untuk kalian memiliki. Tapi dengan catatan kalau kalian mau keluar uang juga untuk beli CS frame-nya, karena menurut saya ini bakal lebih bagus lagi kalau pakai CS frame. Ya, untuk harga CS frame sendiri juga hampir sama dengan ini ya, sekitar 90-100 ribuan lah. Ya itulah kekurangan dari kit-kit Bandai ya. Memang selain dijual terpisah, harganya juga ya bisa dibilang nggak murah juga. Oke, untuk kesimpulannya mungkin kayak gitu aja ya. Untuk penilaiannya sendiri ini mungkin saya akan berikan nilai 8 dari 10 karena ini memang bagus banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe.
Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.